fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mr. Prince di channel Prince Sweet, menceritakan hal-hal yang so sweet. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesona janda muda. Ya, bagi siapapun yang suka dengan janda, silakan merapat. Dan bagi siapapun yang suka dengan muda, juga merapat. Karena ini cerita janda muda. Part 6. Basah kedua kalinya. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Kakak hampir kelupaan, Dik. Kalau kita ada janji hari ini, jawab Andra dengan rasa bersalah. Ya udahlah kak, lain hari aja. Ini hari pun udah sore, gak akan sempat. Tut, jawab Nisa seraya menutup telepon. Andra yang terus mencoba menelpon kembali Nisa, namun tetap tak ada jawaban darinya. Malam itu pun menjadi berat baginya. Dinginnya malam yang menggores kulitnya menambah sensasi gegaranya. Rasa bersalah yang terus menghantui menjadikan semua hal terasa hambar. Bahkan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Andra pun bergegas mengambil wudhu dan membaca Quran untuk menenangkan dirinya. Seraya berdoa, semoga Nisa hatinya sudah tenang dan bisa diajak bicara lagi di besok. Keesokan harinya, sewaktu Andra berkaca di depan cermin untuk mencukur jenggot dan kumisnya yang mulai muncul kembali, kumis bagian atas bibirnya tergores. Goresan itu disebabkan Andra yang melamun dan membayangkan sentuhan jari jempol Dinda yang lembut ke bibirnya, membuatnya merasakan sensasi yang sedang mengemut permen hot-hot yang manis dan menggoda. Au, astagfirullah. Maafkan hambamu ini ya Allah. Hamba telah membayangkan hal yang tak pantas dibayangkan. Terlebih lagi hamba yang sudah memiliki calon istri dan sebentar lagi akan segera menikah. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari segala godaan dan gangguan dan hal yang dapat mengganggu keyakinan hamba untuk menikah dengan calon hamba. Amin. Ucap Andra seraya berdoa akan kehilafannya. Setelah sarapan, Andra pun mencoba menelpon kembali Nisa. Dan panggilan yang ke-36 kalinya baru diangkat oleh Nisa. Assalamualaikum, Dik. Alhamdulillah, akhirnya adik menjawab telepon kakak juga. Ucap Andra dengan rasa lega. Waalaikumsalam. Jawab Nisa dengan datar. Maafin kakak ya, Dek. Kemarin lupa akan janji kita, sahut Andra dengan mesra. Sahut Nisa masih dengan datar. Adik kenapa? Tanya Andra kembali. Gak apa-apa, jawab Nisa. Adik mau maafin kakak kan? Andra terus berusaha. Pikir aja sendiri, jawab Nisa dengan getus. Aduh, cewek kalau udah keluar kata, gak apa-apa, pikir aja sendiri. Udah resah, wes angel lagi, ucap Andra di dalam hatinya. Kok diam kak? Tanya Nisa kembali. Oh iya dek, habis bingung kakak mau ngomong apa lagi. Gini aja deh, mungkin bicara di telepon kurang pas. Nanti kita ketemu aja deh ya, seperti biasa di kantin pantai aspal depan kampus kedokteran, ucap Andra kepada Nisa. Ya udah, oke. Asal nggak lupa aja lagi dengan janjinya sendiri nih ya. Assalamualaikum, jawab Nisa dengan sedikit sindiran kepada Andra lalu menutup telepon. Siang itu pun di kantin tempat mereka biasa bertemu dan makan, Andra berusaha dengan segala rayu dan upaya agar Nisa tidak marah lagi kepadanya. Dan akhirnya amarah Nisa mereda setelah sekian panjang percakapan mereka berlangsung. Kak, itu kenapa bibirnya tergores gitu? Tanya Nisa dengan mesra setelah amarahnya telah hilang. Oh ini, tadi sewaktu kakak mencukur kumis tergores sedikit dek, jawab Andra sambil memegang bibirnya. Sangat. Seketika terbesit kembali kenangan Dinda yang menyentuh bibirnya waktu itu. Kok ngelamun kak? Tanya Nisa. Oh enggak ada apa-apa dek, jawab Andra dengan gelagap. Kakak lagi mikirin apa sih? Akhir-akhir ini kakak suka ngelamun sendiri, tanya Nisa kembali. Enggak ada dek, mungkin karena hari pernikahan kita semakin dekat, jadi suka ngelamun gitu, jawab Andra yang berbohong kepada Nisa agar Nisa tidak memikirkan yang bukan-bukan. Ya udah deh kak, terus jadi kan besok kita pergi untuk mengganti hari Minggu kemarin yang batal, tanya Nisa kembali untuk meyakinkan Andra. Oh iya dek, jadi dek, kebetulan besok tidak ada jadwal siang, jawab Andra kepada Nisa. Setelah mereka mengobrol dan makan, Andra dan Nisa pun berpisah dan pergi. Malam harinya seperti biasa, Andra mengajarkan anak-anak komplek mengaji.
Setelah dihitung-hitung dan dilihat, Andra pun heran. Kenapa malam ini Lala masih belum juga tiba di kosannya? Amrul, kamu tahu kemana Lala? Kok diam? Belum datang? Biasanya selalu duluan, tanya Andra kepada salah satu anak ngajinya, Amrul. Lala tadi siang pergi dengan bundanya naik dengan mobil hitam yang bagus banget, Pak, jawab Amrul kepada Andra. Perkataan Amrul mengaktifkan saklar listrik rasa penasaran Andra yang sebelumnya redup itu muncul kembali. Rasa ingin tahunya tentang siapakah pemilik mobil itu semakin besar. Setelah selesai mengaji, Andra kembali melihat rumah Dinda dari jendela kosannya. Dalam hati dia bertanya, kenapa sampai jam segini Dinda belum pulang juga? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan kenapa juga Lala ikut mereka seakan sepasang keluarga bahagia yang pergi tamasya hingga larut malam? Ah, sudahlah. Kenapa pula aku harus memikirkannya? Andra lalu pergi ke kamar dan tidur. Di tempat lain di waktu yang bersamaan, suasana ramai memenuhi rumah mewah yang besar. Alunan musik melengkapi indahnya dekorasi lampu di halaman rumahnya yang luas. Ya, rumah itu adalah rumah si pemilik mobil yang membawa Dinda dan Lala beserta Ibu Yuni pergi. Namanya Bapak Cokro Dinoto Suryo, seorang pengusaha besar yang sukses bernama PT Cokrowali Group. Pak Cokro orang biasa memanggilnya. Pak Cokro adalah orang tua dari suami dan Dinda yang telah meninggal 1 tahun lalu. Malam itu ternyata sedang merayakan ulang tahun Ibu Sri Widiasih, istri dari Bapak Cokro, sekaligus ultahnya Lala, cucu mereka. Para tamu undangan yang datang merupakan orang-orang kaya dan hebat, terlihat dari busana mereka kenakan serta cara bicara mereka dan tingkah laku mereka. Dinda yang sedang memegang segelas minuman sembari melihat Lala yang sedang asyik bersama neneknya, Ibu Sri. Plak! Seorang pemuda tampan berbadan tinggi menabrak Lala. Oh, maaf, aku tak sengaja menabrakmu. Aduh, bagaimana ini gaunmu jadi basah. Biar aku lap, ucap seorang pemuda tampan sembari mengeluarkan sapu tangannya. Oh, enggak. Enggak usah, enggak apa-apa mas. Nanti saya bisa sendiri membersihkannya. Dinda menolak bantuannya dan pergi ke dalam kamar. Wah, cantik sekali wanita itu. Sepertinya masih muda dan belia. Beruntung sekali aku ikut ayahku datang ke acara ini. Ucap pemuda tampan itu sembari tersenyum yang mencurigakan. Pemuda itu adalah Stephen Samuel Wijaya, seorang anak konglomerat sekaligus mitra bisnisnya Pak Cokro, namanya Pak Bram Wijaya. Stephen merupakan pemuda yang bersuka berpesta dan berfoya-foya, serta bergaul sesama anak-anak konglomerat. Status yang tinggi membuatnya suka bertingkah semena-mena. Stephen terkenal dengan julukan Playboy Cap Gayung Emas. Sifat yang suka gonta-ganti pacar layaknya memakai tisu. Tisu sudah lusuh lalu dibuang. Seperti itulah dia kepada setiap wanita. Acara malam itu pun hampir berakhir. Setiap tamu mulai pulang dan bersalaman satu persatu kepada keluarga Pak Cokro sembari mengucapkan selamat dan mendoakan mereka. Nona cantik, ini kedua kalinya kita lagi bertemu kembali. Bila 3 kali kita bertemu, kuramalkan kita berjodoh. Ucap Stephen kepada Dinda sembari bersalaman dan tertawa. Dinda hanya tersenyum kepada pria yang belum dia kenal itu. Yuh, siapa pria itu? Wajah saja yang tampan dan rupawan, tapi perilakunya sungguh bertolak belakang, ucap Dinda di dalam hati setelah bersalaman dengan Stephen. Acara pun usai. Suasana yang ramai yang tadinya ramai kini sunyi sepi tanpa suara. Dinda, Lala, dan Ibu Yuni terpaksa menginap di sana karena sudah terlalu malam. Pagi hari pun tiba. Setelah mereka sarapan bersama di ruang makan yang besar, sebesar rumah yang Dinda miliki, bahkan lebih dari itu. Pak Cokro kemudian mengantar mereka pulang sembari berangkat ke kantor perusahaan miliknya. Lala, bagaimana tadi malam? Senang tidak acaranya? Tanya Opa Cokro kepada Lala. Tenang kali Opa, Lala apa tanya Adia? Lala aja. Tenang bisa temu Oma Opa, jawab Lala dengan wajah gembira. Dinda bagaimana? Menikmati tidak acara tadi malam? Tanya Opa lagi kepada Dinda. Senang ya. Cuman saja Dinda tadi malam sempat ketemu sama pria yang aneh lah. Gaun Dinda pun sempat basah dibuatnya. Untung Dinda cepat mengeringkannya, jawab Dinda sedikit kesal mengingat kejadian tadi malam. Oh iya, biasa kalau anak muda seperti mereka suka berperilaku semaunya saja. Sudah abaikan saja, ucap Pak Cokro kepada Dinda. Iya ya, jawab Dinda dengan santun. Akhirnya sampai juga mereka di depan rumah Dinda. Mereka pun turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah dan berpamitan. Andra yang melihat dari jendela karena mendengar suara klakson mobil di depan rumah Dinda. Wah, benar-benar gila.
pergi dari siang kemarin, pulangnya pagi-pagi ini, ucap Andra sembari melihat mobil hitam itu pergi. Jangan-jangan benar lagi yang dibicarakan Ibu Lita. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa aku seuzon begini? Ucap Andra sembari mengelus dada. Siang itu sesuai janji Andra kepada Nisa untuk menemaninya pergi, Andra dan Nisa pun pergi ke suatu mall besar di kota tersebut. Ternyata Nisa ingin ditemani Andra untuk membelikan sebuah kado ultah untuk ibunya yang sebentar lagi ulang tahun. Sesaat memilih di salah satu toko di dalam mall tersebut, Andra yang berdiri di depan toko berjalan mundur sembari melihat pakaian yang terpajang di lemari kaca depan. Gedebruk, tubuh Andra seketika menabrak seseorang. Orang tersebut adalah Dinda yang sedang menggendong Lala. Dinda yang tertabak pun terjatuh. Minuman yang sedang dipegang Lala pun tumpah, membasahi baju bagian atas Dinda. Loh, Dinda, Lala, aduh maaf ya, Pak jalan gak lihat-lihat, ucap Andra sembari membantu Dinda dan Lala berdiri. Aduh, Bapak, itu bukan jalan, tapi mundur. Mundur lihat-lihat lah, ya, kayak mobil aja bisa mundur gitu. Mobil pun ada spionnya, bisa lihat ke belakang. Jawab ketus Dinda kepada Andra yang belum mengetahui bahwa itu ada Andra. Sembari mengibas-ibas baju bagian atas dadanya yang basah. Bunda, tak oleh kaca gitu sama Papa, gak oleh malah-malah. Kasihan Papa Lala. Saudara kepada bundanya. Papa? Papa siapa? Tanya Dinda kepada Lala dengan posisi masih menunduk ke bagian dada dan mengibas-ibas bajunya. Loh, ini kan Papa Andra, Papa balunya Lala, yang tukang ngajal ngaji Lala. Jawab Lala kepada bundanya. Oh, Pak Mubor toh ternyata yang nabrak bunda. Lagian Lala kok manggilnya Papa sih? Ucap Dinda kepada Andra dan Lala dengan manja. Iyalah, Lala kan itut-itut bunda. Waktu itu Lala dengar bunda manggilnya Papa. Jawab Lala dengan polos. Lala emang anak yang pintar, jawab Dinda. Pak, tanggung jawab nih. Basah nih baju Dinda, ucap Dinda sembari mengibas-ngibas bajunya bagian atas dadanya dan menunjukkan kepada Andra. Astagfirullah, ucap Andra lalu segera memalingkan wajah. Nisa yang sudah selesai memilih baju untuk kado ultah ibunya, ia pergi menyusul Andra di depan toko. Nisa melangkah demi langkah dengan raut wajah yang semakin berubah. Dia melihat Pak Andra sedang berbicara dengan wanita yang pernah ia lihat di kosan Andra waktu itu. Kak, ada apa? Kok sepertinya heboh sekali, ucap Nisa sambil menarik Andra mundur. Bunda, lihat Papa diambil orang, ucap Lala dengan polos. Papa maksudnya apa ini Kak? Tanya Nisa dengan keponakan kepada Andra. Belum sempat Andra menjawab pertanyaan dari Nisa kepadanya, tiba-tiba ada seorang pria berlari menabrak Dinda, membuat Dinda hampir terjatuh. Lalu tanpa sadar, Andra seketika menahan tubuh Dinda dengan kedua tangannya, seperti halnya pangeran yang menangkap tuan putri yang terjatuh dari kuda. Andra dan Dinda saling bertatapan dan terdiam. Nisa yang melihat adegan romantis bak cerita dengan dongeng Rapunzel beserta pria tampan yang menabrak Dinda terkejut pulukan kepalang ketika melihat ternyata idola Dinda. Pria tampan tersebut tiada lain adalah Stephen, orang yang bertemu Dinda di acara ultah Ibu Sri, omanya Lala.